Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Mbak April selaku host di acara Cahaya Pagi. Yang terhormat segenap kru Pro 4 RRI Surabaya, para pendengar dan sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini di dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa tetap kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, pada pagi yang berbahagia ini kami akan menyampaikan materi dengan judul Pemberdayaan Majelis Taklim Perempuan. Secara umum, pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian. Di sini kami mengutip pengertian pemberdayaan menurut Edi Papilia yang dikutip oleh Zubaidi, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupa untuk mengembangkan potensi untuk menjadi tindakan nyata. Sedangkan majelis, kata majelis berasal dari bahasa Arab yang artinya Jala saya jelisu majelisan yang berarti duduk. Sedangkan taklim yang berarti mengajar. Adapun kata perempuan menurut bahasa Sanskerta memiliki arti makhluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Dari pengertian di atas dapat kami simpulkan bahwa pemberdayaan majelis taklim perempuan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk memberikan ilmu kepada yang membutuhkan. Dan dengan kata lain, dari yang ahli kepada yang belum mengerti. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Taklim Perempuan adalah sebagai lembaga pendidikan non-formal di masyarakat. Merupakan sarana potensi untuk menyampaikan dakwah Islam dan membina umat, karena sesungguhnya setiap manusia itu diperintah untuk mengajak kepada kebaikan sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut jelas bahwa setiap orang diperintah untuk mengajak kepada kebaikan. Maka jelas bahwa majelis taklim di sini mempunyai peran penting dalam mendidik umat. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah memberi kelapangan untukmu. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu juga berkata, barang siapa ingin menempuh taman-taman surga di dunia, hendaklah dia menempati majelis-majelis zikir, karena ia adalah taman-taman surga. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, keberadaan majelis taklim adalah sangat penting karena untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Keberadaan majelis taklim juga diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Sebagai pendidikan non-formal, Majelis Taklim mempunyai fungsi membina dan membangunkan agama Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah. 2. Sebagai ajang silaturahim yang dapat menghidupkan dakwah dan ukhuwah Islamiyah. Sebagai sarana dialog yang berkesinambungan antara ulama dan umat. Sebagai media yang bermanfaat bagi pengembangan umat. Majelis Taklim juga berperan mewujudkan pendidikan non-formal di masyarakat, khususnya pendidikan agama Islam, sehingga melalui program Majelis Taklim diharapkan dapat membentuk pemberdayaan secara individu maupun kelompok, mengkokohkan landasan hidup manusia di bidang mental spiritual dalam rangka meningkatkan kualitas hidup secara integral, lahiriah dan batiniah sesuai tuntunan ajaran Islam. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, adapun bentuk pemberdayaan Majelis Taklim ada beberapa aspek, di antaranya yaitu pemberdayaan pada aspek rohaniah, berupa pengamalan ibadah semakin baik. Yang kedua, aspek intelektual, semakin meningkatnya keagamaan. Yang ketiga, aspek ekonomi, beberapa jamaah mampu mendapatkan tambahan penghasilan uang. Yang keempat, aspek sosial. Masyarakat semakin berpartisipasi dalam kegiatan majelis taklim dan silaturahim. Yang kelima, aspek politik adalah jamaah menjadi tahu informasi tentang pemilihan dan ikut berkontribusi hak pilihnya. Sahabat budaya yang terhormat, demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan.